Selamat pagi, salam inspirasi. Ketemu lagi kita dalam sharing inspirasi pada pagi hari ini. Pada pagi hari yang cerah ini, semoga juga secerah hati kita, semoga juga sebersih pemikiran kita untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang lain, dan bermanfaat juga buat kelak untuk kita di akhirat nanti. Kali ini kita akan coba bicara tentang bicaralah seperlunya. Kita bicara tentang bicaralah seperlunya karena kita lihat bahwa banyak sekali di tengah masyarakat orang suka mengumbar kebencian, orang suka mengumbar sakit hatinya, dendamnya kemana-mana, ya sehingga viral. Ya mungkin karena viral lalu menghasilkan uang buat dia. Akan tetapi jangan lupa bahwa setiap perbuatan buruk itu nantinya akan berefek buruk juga buat kita. Dan jangan lupa juga bahwa menginspirasi orang lain untuk berbuat buruk juga akan berakibat buruk buat kita. Nah, kita bicaralah seperlunya ini. Kenapa? Karena berbicara itu bukanlah sesuatu kelebihan seseorang, apalagi bicara yang tidak ada manfaatnya, atau bicara yang tidak ada faktanya, atau bicara yang tidak sesuai dengan faktanya. Kita mulai dengan quote kami, "Jangan salahkan telinga jika tak mau mendengar kata." Mungkin kata tak sesuai fakta, atau fakta tak ada maknanya. Oleh karena itu, bicaralah seperlunya. Lalu quote kedua kami, "Satu karya bisa didengar oleh sejuta telinga di mana-mana, tetapi sejuta kata belum tentu didengar oleh satu telinga di dekatnya." Jadi begitu maha pentingnya sebuah kata, kalau kata itu ada maknanya, apalagi kata dari orang yang dihargai, kata dari orang yang setelah berbuat yang bermanfaat. Kata sebaik apapun, jika diulang-ulang akan membosankan. Akan tetapi perbuatan baik, jika diulang-ulang akan mengesankan. Oleh karenanya, dahulukanlah untuk berbuat sebelum berkata-kata, sehingga kita yang diminta oleh orang untuk berkata-kata. Karena orang berpikir kata yang akan keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang berguna atau sesuatu yang bermakna. Jangan membuang-buang kata yang tidak perlu, karena semakin sering kita berkata yang tidak berguna, maka kesannya kita makin tidak berguna di tengah masyarakat ini. Lalu berikutnya, semakin banyak energi negatif yang keluar dari dalam diri kita melalui kata-kata kita, maka akan semakin banyak tumbuh energi negatif dalam diri kita. Ya, sebaliknya, semakin banyak hal-hal positif yang keluar dari dalam tubuh kita, maka akan semakin bersemi dan semakin berkembang biak kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Semakin banyak kita memberikan ilmu kepada orang lain, ilmu kita makin bertambah banyak. Semakin banyak kita berbuat baik kepada orang lain, kebaikan yang datang kepada diri kita dan kebaikan yang tumbuh dalam diri kita juga akan semakin baik. Lalu kita simpulkan, kenapa kita harus bicara seperlunya saja? Yang pertama adalah telinga hanya akan mendengar sesuatu yang berguna buat dirinya. Jadi kalau tidak berguna, ya telinga biasanya ya mungkin masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Yang kedua, telinga hanya akan mendengar sesuatu yang enak didengarnya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang enak didengarnya itu, telinga akan mendengarkannya. Akan tetapi jika sesuatu yang enak didengarnya itu adalah berupa kebohongan, begitu berikutnya orang itu bicara, maka tidak akan enak lagi didengar. Lalu yang ketiga, telinga hanya akan mendengar sesuatu yang diperlukan oleh diri yang punya telinga, seperti informasi, seperti ilmu pengetahuan, ya, seperti hal-hal yang diperlukan oleh orang itu, apakah itu informasi
jalan, informasi cuaca, itu baru didengar oleh telinga. Lalu yang keempat, telinga lebih tertarik mendengar sesuatu yang belum pernah didengarnya. Oleh karenanya, jika Anda bicara tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dibicarakan orang, tapi yang baru itu adalah sesuatu yang positif dan bermanfaat. Lalu yang kelima, sesuatu yang menarik didengar oleh telinga, sesuatu yang telinga beranggap itu menarik dan berguna, itu akan memicu mulutnya untuk bicara lagi kepada orang lain. Jadi kalau kita berbicara sesuatu yang berguna dan hebat, maka orang lain akan menjadi word of mouth kemana-mana, sehingga satu pembicaraan kita bisa menyebar kemana-mana. Lalu yang keenam, apa yang dikatakan seseorang, apa yang kita katakan, itu adalah gambaran kapasitas, kemampuan, serta isi hati serta pikiran kita. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam berkata-kata. Lalu yang ketujuh, yang penting juga kita ingat adalah mengubah persepsi orang lain tentang apa yang kita bicarakan menjadi baik, ya, atau mengubahnya menjadi lebih baik, itu lebih sulit. Oleh karenanya bicaralah seperlunya, sehingga kita diperlukan untuk bicara. Semakin banyak kita bicara yang tidak diperlukan orang, maka akan semakin diabaikan kita. Dalam hal ini kami punya testimoni, ya, mumpung masih ada saksi-saksi hidup, ya, dalam hal bicaralah seperlunya. Kami ingat waktu kami masih remaja, SMA apa SMP gitu, ada salah seorang saudara dari saudara ibu saya menjadi kepala camat, ya, di kampung saya. Lalu menyampaikan kepada ibu saya bahwa dia, ya, namanya Pak Y, ya. Mudah-mudahan Pak Y, saya tidak sebut nama secara lengkap takut dikomplain, ya, sehat walafiat dan selalu berbahagia. Pak Camat ini mengatakan ke ibu saya bahwa dia lebih suka bicara dengan saya daripada saudaranya, yang saudara ibu saya itu yang seorang pejabat. Saya tidak tahu, mungkin sang pejabat lebih suka hanya bicara tentang materi, tentang harta, tanpa value-value yang berguna buat orang lain. Ya, alhamdulillah banyak orang yang senang bicara dengan kita, ya, senang mendengar pembicaraan kita. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.